Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Muhammad Ahmadi, Presidium Majelis Daerah kami Tangerang Selatan. Hari ini adalah akhir di bulan Ramadan, di mana di akhir-akhir bulan Ramadan kita orang Indonesia memiliki satu tradisi yang unik, tradisi yang terus-menerus kita jalankan. Dan tradisi ini dapat dikatakan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tradisi mudik setelah Ramadan adalah tradisi yang memang baik. Kenapa saya katakan baik? Yang pertama, bahwa tradisi diciptakan untuk sesuatu yang baik. Dan ketika kebaikan itu berjalan terus-menerus, maka kebaikan itu menjadi sebuah kebaikan bersama yang harus dilestarikan. Kenapa mudik itu harus setelah Ramadan? Ini yang menarik. Ramadan adalah sebuah bentuk perjuangan manusia untuk mengalahkan musuh yang terbesar, yaitu hawa nafsu. Kita ketahui bahwa menjalani ibadah puasa antara mereka yang berusia 15 tahun, 25 tahun, sampai seperti saya 40 tahun, pasti memiliki perbedaan yang signifikan. Apa perbedaannya? Ketika kita kecil memaknai bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang memang hanya menahan haus dan lapar. Semakin beringat waktu kita, semakin dewasa, maka kita berpikir, ada hal lain di bulan Ramadan yang Allah perintahkan kenapa berpuasa, yaitu bagaimana kita bisa membunuh atau mengekang hawa nafsu kita. Ada beberapa hadis yang bicara bahwa ketika bulan Ramadan, setan dikekang. Karena sebetulnya yang kita kekang adalah hawa nafsu kita. Nafsu ingin menguasai, nafsu ingin menganiaya orang, nafsu ingin menjadi Tuhan atas diri sendiri, itu adalah sebuah nafsu. Dan itu dikekang di dalam bulan Ramadan. Dan jihad yang terbesar dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah jihad atau pertarungan melawan hawa nafsu. Karena Ramadan adalah pertarungan yang luar biasa. Kita yang biasa makan siang dengan makan yang enak. Kita yang biasa kemudian lupa dengan ibadah ritual kita. Lalai dengan ibadah sosial kita. Pada di bulan Ramadan kita harus berjuang untuk kemudian memangkas hawa nafsu kita. Mengungkung hawa nafsu kita. Untuk kemudian kita tidak melampiaskan. Dan karena Ramadan adalah perjuangan berat, wajar kalau kemudian ada lebaran, di mana lebaran itu kita diminta untuk bersukaria atas kemenangan kita dalam mengunci dan membelenggu hawa nafsu. Dan tentunya Ramadan adalah sebuah bentuk di mana perjuangan dan hasilnya akan kita dapatkan setelah kita Ramadan. Kalam orang Arab mengatakan laisal id liman labisal jadid lakinnal id liman ta'atuhu tasid. Id itu bukan orang yang pakai baju baru, tapi id adalah buat orang yang ketaatannya bertambah karena perjuangan dia melawan hawa nafsu. Kembali ke persoalan mudik, kenapa kemudian ada mudik ke barat? Bahwa yang pertama, karena itu adalah tradisi, di mana mudik orang itu kemudian menyampaikan rasa maafnya, memaafkan orang lain. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan wa'fu anhu wasfahu, maafkanlah kalian, dan kemudian berjabat tangan. Di mana momen ketika kita berjabat tangan, meminta maaf kepada orang-orang yang berada di sekitar kita dan juga kepada handai tolan yang ada di kampung, maka itu adalah mengikuti perintah Tuhan. Yang kedua, bahwa mudik bukan hanya tradisi yang biasa,
Kita kenal bahwa orang-orang yang mudik adalah mereka yang melakukan perantauan. Mereka yang pergi dari daerahnya. Imam Syafi'i sebagai seorang mujahid mustahil pernah mengatakan seorang pemuda yang luar biasa adalah mereka yang pergi merantau. Karena di perantauan mereka berjuang, struggling, memperjuangkan dirinya. Bagaimana mereka bisa melakukan adaptasi dengan lingkungan barunya. Bagaimana mereka bisa diterima oleh lingkungan barunya tanpa melupakan lingkungan yang lama. Dan ketika mereka merantau, orang tua, ayah, dan ibu ada di kampung. Tradisi mudik adalah tradisi mengamalkan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah perintah yang luar biasa. Kalimat di dalam Al-Quran adalah birrul walidain dan demikian hadis. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, tabarru aba'akum wa baru abna'akum. Berbuat berbaktilah kamu kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Satu hal yang kemudian digariskan bahwa tradisi mudik adalah tradisi bagaimana seorang anak ingin membahagiakan orang tuanya, memberikan kejutan, menceritakan keberhasilan, menceritakan hidupnya kepada orang tua adalah bagian dari berbakti kepada orang tua. Dan kalimatnya adalah birrun. Birrun itu adalah kebaikan yang menapak pada bumi. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, baik itu tidak hanya birrun. Ada hasan, ada sahih, ada sholih, ada ma'ruf. Tapi kenapa lafadznya birrun? Birrun itu kalau dalam bahasa Arab, ketika kita di laut, kita melihat sebuah daratan, kita akan bilang, dzalikal birr, itu adalah daratan. Sehingga, kenapa kita muslim? Karena disitulah kita berbakti kepada orang tua. Selama kaki kita masih menginjak kepada bumi, maka berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban kita. Dan tentunya, ini kewajiban yang tidak hanya didasari oleh perintah agama, tetapi juga membuktikan bahwa diri kita juga tidak boleh lupa dengan orang tua kita yang menjadikan kita seperti ini. Banyak hal kemudian yang bisa menjadi baik di dalam tradisi mudik. Sehingga kita sebagai orang-orang Indonesia menjadikan tradisi ini tradisi yang baik dan membuktikan bahwa tradisi baik ini tetap kita lestarikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.